bahwa prinsip negara hukum yang formal itu menjamin apa yang disebut sebagai persamaan di depan hukum, kemudian juga bagaimana peraturan-peraturan itu ditegakkan atau peraturan-peraturan itu menjadi dasar hukum, kemudian juga penegakan oleh badan peradilan yang independen selain jaminan hak asasi. Apa yang terjadi selama 5 tahun belakangan ini? Meskipun terdapat beberapa peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan itu cukup baik, tetapi justru untuk bidang-bidang tertentu, undang-undang tertentu yang sangat mempengaruhi kehidupan publik, prosedur kemudian juga materi muatannya itu tidak memenuhi apa yang disebut sebagai due process of law tadi, baik secara prosedur maupun juga secara substantif. Apa buktinya? Kita lihat di dalam tahun 2019 bagaimana undang-undang KPK. Kemudian kita lihat bagaimana undang-undang pembentukan undang-undang Cipta Kerja yang banyak sekali bermasalah dengan menggunakan metode omnibus. Pertanyaannya, apakah metode omnibus itu merupakan satu metode yang salah? Dia sebagai sebuah metode, dia adalah netral. Tetapi metode menjadi tidak netral, metode menjadi dilaksanakannya tidak sesuai dengan yang diharapkan apabila di situ kepentingan-kepentingan tertentu menjadi sangat bermain. Tadi Prof. Aai sudah mengatakan, sudah mention mengenai oligarki. Nah, inilah state capture. Ini yang perlu diperhatikan terutama 5 tahun belakangan ini. Jadi bagaimana prosedur, bagaimana substansi itu kemudian di capture oleh kepentingan-kepentingan tertentu, misalkan oligarki. Jadi saya ingin mengatakan bahwa metode omnibus itu sebagai sebuah metode adalah netral, tetapi ketika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau hal-hal bukan tidak baik ya, hal-hal untuk kepentingan-kepentingan tertentu, maka metode itu kemudian menjadi bermasalah. Karena di negara-negara maju justru metode omnibus itu makin banyak dihindarkan. Karena apa? Karena pembentukannya cenderung tidak demokratis. Padahal kita tahu sebagai sebuah negara demokrasi, maka dari aspek sosial, partisipasi publik yang bermakna menjadi tidak terelakkan lagi. Karena itu sebagai sebuah syarat. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan penegakan, kita melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi ketika melakukan pengujian, baik pengujian formil maupun pengujian material. Pengujian formil baru 1 kali itu permohonannya itu disetujui atau permohonannya itu dikabulkan, yaitu pada pengujian formil Undang-Undang Ciptaker. Itu pun Mahkamah Konstitusi mengatakan inkonstitusional bersyarat. Apa syaratnya? Yaitu dalam waktu 2 tahun Undang-Undang Ciptaker itu harus diperbaiki. Tetapi di dalam praktek yang diperbaiki itu hanyalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Karena apa? Karena ingin memasukkan metode omnibus sebagai sebuah metode di dalam pembentukan. Tetapi materinya kemudian apakah dibahas ulang itu tidak dilakukan. Dan yang terjadi justru pemerintah mengeluarkan perpu untuk mengubah Undang-Undang Ciptaker, yaitu pada saat kita semua berhadapan atau kita akan libur panjang pada bulan Desember. Artinya apa? Maka kita pertanyakan, apakah pembentuk undang-undang itu kemudian mematuhi apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi? Menurut saya tampaknya tidak, karena dengan mengeluarkan Perpu Ciptaker yang kemudian dibahas oleh DPR, dan pembahasannya pun itu dilakukan bukan pada masa sidang berikut, tetapi justru pada sidang berikutnya. Nah, inilah gejala-gejala yang saya khawatirkan, the lawmakers as a lawbreakers. Jadi janganlah sebetulnya mereka yang membuat hukum, mereka yang membuat undang-undang, mereka sendirilah yang kemudian melanggar. Kalau mereka itu lakukan, maka bagaimana ke depan budaya hukum kita? Yaitu persepsi kita terhadap hukum. Artinya persepsi penguasa terhadap hukum itu apa? Dan ini menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan hukum, yaitu tadi saya bicara tentang prosedur, kemudian pembentukan, dan sekarang adalah mengenai institusi. Karena prinsip negara hukum itu membutuhkan perangkat keras. Dia tidak dapat secara otomatis ketika sudah diatur di dalam konstitusi kemudian secara otomatis berlangsung atau berjalan atau diikuti, tetapi dia membutuhkan perangkat-perangkat keras yang lainnya. Apa perangkat keras yang lainnya? Antara lain adalah sistem politik.
Norma-norma konstitusi berbeda dengan norma-norma hukum yang lain. Misalkan norma hukum administrasi itu bisa diperkuat oleh norma hukum pidana. Tetapi norma konstitusi itu hanya dapat diperkuat oleh sistem politik yang sehat. Jika sistem politiknya tidak sehat, maka norma-norma konstitusi itu menjadi sulit untuk diterapkan atau bahkan tujuan pembentukan undang-undang dasar itu menjadi juga sulit untuk dicapai. Dengan demikian, di dalam perspektif hukum tata negara, sistem politik yang sehat itu akan sangat menentukan apakah Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Demokrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum. Karena apa? Karena demokrasi itu membutuhkan kebebasan, demokrasi itu membutuhkan partisipasi, dan itu semua ada di cover di dalam sebuah hukum yang baik. Apa yang kita saksikan belakangan ini justru terjadi demokrasi stagnation ataupun juga demokrasi backsliding, dan tanda-tanda ke arah sana itu sudah jelas. Bagaimana kekuasaan eksekutif itu menjadi sangat dominan, kemudian juga pelemahan lembaga-lembaga demokratis yang seharusnya memiliki fungsi sebagai check and balances. Sebagai akhir dari paparan ini, saya ingin mengingatkan apakah atau sejauh mana kita dapat mentolerir ketidakpedulian, kepuasan kita terhadap hal-hal tertentu yang justru akan berdampak terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan. Kalau tadi dipaparkan oleh Prof. Aai, bagaimana rakyat kita mengantri beras, bagaimana kita diperlihatkan kecurangan, dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan umum, maka kembali tadi kepada pertanyaan, sampai sejauh mana kita dapat mentolerir hal-hal yang seperti itu. Sebagai kaum intelektual, saya yakin bahwa kita tidak dapat mentolerir tindakan-tindakan ataupun juga perbuatan-perbuatan yang mengancam bangsa ini menuju demoralisasi yang terjadi secara meluas. Demikian Prof. Eli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Susi atas pokok-pokok pikirannya yang berkaitan dengan hukum dan demokrasi. Selanjutnya kami undang Profesor Dr. Yasraf Amir Piliang. Kami persilakan untuk membahas pokok-pokok pikiran bidang etika dan budaya. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam kondisi negara dan bangsa kita seperti sekarang ini, saya rasa tidak banyak kampus yang berani berbicara, apalagi menyatakan dirinya sebagai kampus perjuangan. Tapi hari ini saya begitu bangga. Prof. Amung tadi menyatakan UPI adalah kampus perjuangan. Ini harusnya dicontoh oleh kampus-kampus lain. Karena dalam kondisi sekarang, kampus tidak boleh diam. Saya akan fokus melengkapi tadi Prof. Susi, tadi bicara hukum, saya membicarakan adiknya hukum. Itu adalah persoalan etika. Sebagaimana kita ketahui, etika dan kebudayaan merupakan fondasi demokrasi. Kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, dan salah satu nilai itu adalah nilai moral yang diatur oleh etika. Nilai moral itu diantaranya itu adalah integritas dan kejujuran, yang merupakan ukuran apakah sebuah sistem demokrasi itu dipercaya dan dapat legitimasi. Kalau ada integritas dan kejujuran dari penyelenggara negara. Pemimpin yang bertindak dengan moralitas yang tinggi akan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat. Sebaliknya, pemimpin dengan moralitas yang rendah tidak dipercaya dan tidak mendapatkan legitimasi rakyat. Apa yang kita saksikan sekarang adalah runtuhnya dan hancurnya nilai-nilai
budaya dan etika berbangsa dan bernegara ini oleh pemimpinnya sendiri, bahkan oleh calon pemimpin, oleh pejabat dan aparat negara yang tidak memiliki integritas dan kejujuran tadi itu. Akibatnya apa? Mereka sesungguhnya tidak lagi dipercaya rakyat dan tidak lagi memiliki legitimasi. Mengapa? Saya di sini membicarakan hanya 6 hal dari tidak adanya lagi legitimasi terhadap kekuasaan sekarang ini. Yang pertama, pemerintah, aparat melanggar sumpah. Setiap pejabat negara, apakah presiden, menteri, DPR, MPR, tentara, polisi, dan aparat negara yang lain, telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Sumpah presiden, sumpah menteri, sumpah prajurit. Tapi presiden, para menteri, dan juga oknum tentara dan polisi. Mengapa saya sebut oknum tentara dan polisi? Masih banyak tentara dan polisi yang baik. Nah, oknum ini yang telah melanggar sumpah. Padahal sumpah itu adalah dimensi etik yang tinggi. Yang kedua, pemimpin, presiden, menteri-menteri mengingkari mandat dan janji. Sebagaimana kita ketahui, presiden dan aparat telah diberi mandat oleh rakyat dan telah berjanji akan melaksanakan mandat itu. Akan tetapi mandat itu dikhianati dan janji dilanggar. Tidak terhitung presiden Republik Indonesia ini melanggar janjinya sendiri dan enteng-enteng saja, tidak pernah merasa bersalah bahwa telah melanggar janji. Sehingga melanggar janji itu menjadi bagian budaya demokrasi kita. Yang ketiga, menghancurkan jati diri bangsa. Membangun jati diri bangsa merupakan cita-cita bangsa. Tapi jati diri bangsa ini kini ditutupi oleh topeng-topeng pencitraan dan kepalsuan. Kita malu sebagai bangsa bahwa seorang pemimpin atau calon pemimpin mengemas dirinya melalui pencitraan, disorot oleh media, tetapi sebenarnya untuk menutupi keburukan dirinya, keculasan, kecurangan, dan sebagainya, itu ditutupi melalui pencitraan. Ini berbahaya bagi bangsa ke depan. Yang keempat, para pemimpin itu sendiri yang meruntuhkan keadapan bangsa. Keadapan adalah manifestasi dari budaya politik, yaitu bagaimana seorang pemimpin mengikuti norma-norma publik. Kesopanan, kesantunan, penghargaan terhadap orang lain, respek, rasa hormat, misalnya terhadap orang tua, sifat menahan diri. Kita malu pada para pendiri bangsa, karena apa yang kita saksikan hari ini adalah runtuhnya keadapan publik ini digantikan oleh ketidakadapan, sikap tidak sopan, tidak santun, hilangnya rasa hormat dan respek, sifat culas, licik, curang, dan korup. Ini oleh pemimpinnya sendiri. Bagaimana nanti dengan rakyatnya? Yang kelima, matinya keteladanan. Keteladanan adalah warisan yang ditinggalkan oleh para pemimpin bangsa tentang kebangsaan, kejujuran, rasa hormat, kesederhanaan, dan jati diri. Kita tidak bisa membayangkan akan jadi apa bangsa ini bila keteladanan yang diberikan oleh pemimpin adalah keteladanan yang buruk. Keteladanan melanggar undang-undang, melanggar aturan, ketidakadapan di ruang publik, keculasan, kecurangan, dan sebagainya, itu adalah keteladanan yang buruk yang diwariskan pada generasi berikutnya. Yang keenam, hilangnya rasa malu dan rasa bersalah. Rasa malu merupakan ujian dari integritas dan moralitas tadi itu. Malu melakukan tindak moral. Akan tetapi yang kita saksikan sekarang adalah para pemimpin tidak lagi mempunyai rasa malu dan bersalah. Mereka enteng-enteng saja ketika melanggar hukum, memanipulasi aturan, menyalahgunakan jabatan, melakukan nepotisme akut, bahkan melakukannya dengan gembira.
Oleh karena itu, bagian terakhir dari pembicaraan saya, untuk menghindari hancurnya tatanan budaya dan etika bangsa lebih lanjut, lebih parah ke depan, maka saya mengajak untuk mengikuti ajakan dari Prof. Amung tadi itu, bahwa kampus harus menjadi kampus perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk melawan segala bentuk tuna etika, ketidakadaban tadi itu, untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yasrab yang sudah memberikan pokok-pokok pikirannya tentang etika dan budaya. Selanjutnya kami undang Prof. Cecep yang akan menyampaikan bidang pendidikan dan politik. Silakan Prof. Cecep.